But if I lay down and I play dead and I stay dead. Laporta memiliki rencana jangka panjang untuk lini serang Barcelona dengan Haaland sebagai target utama. Ia percaya bahwa kehadiran penyerang sekaliber Haaland akan memberikan dimensi baru bagi serangan tim dan menjadi pondasi untuk kesuksesan di masa depan. Fokus pada Haaland juga mengindikasikan bahwa Barcelona siap berinvestasi besar untuk mendapatkan talenta kelas dunia. Meskipun minat Barcelona sangat besar, perekrutan Erling Haaland tidak akan mudah. Klub harus mengatasi tantangan finansial yang signifikan, mengingat biaya transfer dan gaji Haaland yang sangat tinggi. Selain itu, mereka juga harus bersaing dengan klub-klub top Eropa lainnya yang juga mengincar penyerang asal Norwegia tersebut. Persaingan ketat ini akan membuat upaya Barcelona semakin sulit. Jika Laporta berhasil mendatangkan Erling Haaland, ini akan menjadi pernyataan besar di dunia sepak bola dan berpotensi mengubah wajah Barcelona. Barcelona tinggalkan Korsel, pemain merasakan kelelahan. Meskipun Barcelona mampu menutup tur Asia mereka dengan kemenangan telak 5-0 atas Daegu FC, kondisi tim setelahnya tidak sepenuhnya cerah. Faktanya seluruh tim Barcelona mengalami kelelahan dan jet lag karena harus menghadapi perjalanan panjang kembali ke Catalonia yang memakan waktu sekitar 17 jam. Seperti dilansir AS, tim Barca tidak terlalu senang dengan rencana kembalinya mereka ke kota tersebut, bahkan beberapa mengeluh langsung kepada pelatih Hansi Flick. Salah satunya para pemain harus menempuh perjalanan bus selama 4 jam, tak lama setelah pertandingan melawan Daegu FC yang membawa mereka ke Bandara Seoul. Efek jet lag bisa sangat merugikan dan bahkan dapat berlangsung hingga berminggu-minggu, tergantung pada individu tertentu. Real Madrid akhiri kebingungan soal eksekutor penalti. Setelah mencatat rekor buruk dalam eksekusi penalti musim lalu, Madrid akhirnya mengambil keputusan penting. Mbappe akan dipercaya sebagai penendang utama penalti Los Blancos pada musim 2025-2026 menggeser peran Vinicius Junior. Kepercayaan tersebut diberikan langsung oleh pelatih Xabi Alonso. Meski catatan penalti Mbappe musim lalu sebenarnya juga jauh dari memuaskan. Bintang asal Prancis itu tercatat sebagai penyumbang kesalahan terbanyak dalam eksekusi penalti bagi Madrid, yakni 3 kali gagal dari titik putih. Secara keseluruhan, Real Madrid gagal mengeksekusi 7 dari 19 penalti sepanjang musim 2024-2025, jumlah kegagalan terbanyak dibanding klub besar Eropa lainnya. Selain Mbappe, nama-nama seperti Vinicius Junior, Jude Bellingham, dan Federico Valverde juga ikut menyumbang kegagalan. Kini semua mata tertuju pada Mbappe. Ia bukan hanya dituntut untuk menghapus kutukan penalti Madrid, tetapi juga mempertahankan performa tajamnya usai meraih gelar Pichichi dan Golden Boot Eropa musim lalu. Gonzalo Garcia tembus tim utama Real Madrid pakai nomor 9. Gonzalo Garcia yang digadang-gadang sebagai titisan dari Raul Gonzalez akan mengenakan seragam nomor 9 Real Madrid. Penampilan yang mengesankan di Piala Dunia Klub 2025 memberikan berkat tersendiri bagi Gonzalo Garcia. Ia pun meraih status sebagai top skor turnamen meskipun timnya tersingkir di babak semifinal Piala Dunia Antar Klub 2025. Menurut laporan, ia akan mengenakan nomor 9 Real Madrid pada 2025-2026. Nomor punggung 9 sebelumnya dipakai oleh Mbappe di musim debutnya bersama Real Madrid. Cara Man City cegah Rodri ke Real Madrid. Manchester City nggak rela Rodri pindah ke Real Madrid. City siapkan perpanjangan kontrak dan jadikan sang gelandang sebagai pemain tertinggi kedua gajinya. Diketahui kontrak Rodri di Manchester City akan habis di musim panas 2027. Madrid mau coba boyong pemain 29 tahun itu pada musim panas 2026 nanti. Rodri selama ini digaji 220.000 pound sterling per pekan atau setara 4,7 miliar rupiah. City akan jadikan Rodri pemain dengan gaji tertinggi kedua di klub, hanya di bawahnya Erling Haaland. Rodri sudah berseragam Manchester City sejak musim 2019. Meski musim lalu dihantam cedera panjang, Rodri dinilai masih jadi bagian penting dalam skuad The Citizens.
Enzo Fernandez dipantau Real Madrid. Real Madrid dilaporkan sedang mengamati pergerakan gelandang Chelsea Enzo Fernandez untuk kemungkinan transfer di bursa musim panas ini. Minat tersebut terungkap Vicajes yang menegaskan bahwa Madrid sudah lama mengagumi kualitas pemain berkebangsaan Argentina itu. Madrid memandang Fernandes sebagai figur yang mampu memperkuat skuad Xabi Alonso untuk periode panjang ke depan. Akan tetapi ikatan kontraknya yang berlaku hingga 2032 dipastikan akan memperumit proses negosiasi. Apabila transfer ini berhasil direalisasikan, Madrid tidak hanya memperoleh pemain yang langsung siap berkontribusi, tetapi juga investasi jangka panjang untuk program regenerasi skuad mereka di bawah kepemimpinan Alonso. Endrick sebenarnya selangkah lagi gabung Real Sociedad. Rencana Real Madrid untuk bisa meminjamkan wonderkid mereka Endrick Felipe pada musim panas ini dilaporkan telah gagal total. Kegagalan transfer ini disebabkan oleh cedera hamstring yang kembali kambuh dan menimpa sang pemain. Padahal menurut laporan dari media Spanyol, Endrick disebut sudah selangkah lagi akan resmi bergabung dengan Real Sociedad. Kesepakatan antara kedua klub bahkan diyakini sudah hampir rampung dan tinggal menunggu pengumuman resmi. Gagalnya proses transfer Endrick ini bisa mengubah peta persaingan di lini depan Los Blancos pada musim ini. Dengan cederanya Endrick yang cukup parah, Madrid kini dihadapkan pada sebuah situasi yang cukup pelik. Mereka harus segera memutuskan apakah akan tetap meminjamkan striker muda lainnya, Gonzalo Garcia Torres, ke klub lain. Keputusan akhir dari manajemen Madrid kemungkinan akan sangat bergantung pada peran dari Rodrigo pada musim ini. Jika Rodrigo pada akhirnya tidak diplot sebagai seorang striker, maka Gonzalo kemungkinan besar akan dipertahankan. Lucas Vazquez kini dilirik klub sekota Barcelona. Menurut Marca, Lucas Vazquez kini berada dalam radar klub sekota Barcelona Espanyol yang tertarik untuk mendapatkan jasanya musim panas ini. Perlu dicatat bahwa Vazquez pernah bermain sebentar di Espanyol ketika dipinjamkan ke klub Catalan tersebut pada musim panas 2014. Namun Espanyol tetap bersemangat untuk merekrutnya meskipun usianya sudah lanjut dan merasa musim panas ini bisa menjadi kesempatan ideal bagi mereka untuk merekrutnya secara gratis. Vazquez sendiri dilaporkan menolak bernegosiasi dengan klub-klub Spanyol karena menghormati Real Madrid. Namun akan menarik untuk melihat apakah ia akan tergoda untuk kembali bergabung dengan mantan klubnya Espanyol. Oleh karena itu, beberapa minggu mendatang bisa menjadi masa krusial bagi Lucas Vazquez yang ingin mengambil langkah terakhir dalam karirnya.